Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita semua atas limpahan nikmatnya bisa duduk bersama di mushola ibtidaiyah untuk menggugurkan kewajiban kita selaku umat muslim, yakni kita diwajibkan untuk menuntut ilmu. Tentunya mudah-mudahan dengan niat kita yang baik, duduknya kita di sini mendapat ridho daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam senantiasa Allah limpah curahkan kepada keharibaan alam suri tauladan kita, panutan kita, yakni baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, sampailah kepada kita selaku umatnya yang tentunya mudah-mudahan di yaumul qiyamah nanti kita akan mendapatkan syafaatul uzmanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di kesempatan kali ini saya tidak bahas dulu materi fikih. Di sini insyaallah kita akan bahas tentang keistimewaan atau keutamaan bulan Rajab, di mana bulan Rajab itu termasuk daripada bulan Ashhurul Hurum. Artinya Ashhurul Hurum, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tadi di surat At-Taubah ayat 36 kata Allah, inna iddatash syuhuri indallahi isna asyara syahra. Sesungguhnya hitungan bulan, inna iddatash syuhur, sesungguhnya hitungan bulan menurut Allah di dalam satu tahun itu ada 12 bulan Hijriah. Minha, di antara yang 12 bulan, arba'atul hurum, ada 4 bulan yang disebut bulan hurum atau bulan mulia. Mana yang 4? Yang 4 itu yang 3 berturut-turut, yang 1 terpisah. Yang berturut-turut itu 3, mana? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Habis Zulqa'dah bulan Zulhijjah, habis bulan Zulhijjah bulan Muharram. Nah, yang 1 lagi misah, yaitu sekarang bulan Rajab. Jadi 4 bulan yang mulai itu Zulqa'dah. Tahu bulan Zulqa'dah apa? Bulan Hafid. Nah, kita menyebutnya bulan Hafid. Jangan-jangan kita nggak hafal bulan Hijriah 12. Tahunya mulut siling mulut ini. Ada pada Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Jangan Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Sawal apalnya. Karena hitungan bulan Hijriah memang hitungannya dari Muharram, kan? Muharram. Cuman tadi kalau kita bahas masalah Ashhurul Hurum, bulan yang mulia itu di antara 12 bulan yang Allah sebut dalam Al-Quran ada 4. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, itu berturut-turut. Karena kan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Habis Muharram bulan Safar, kita bahas bulan Safar, bulan Rabiul Awal, Rabiul Akhir, terus Rajab. Belum Jumadil Awal, Jumadil Akhir, baru Rajab, habis Rajab Sya'ban, Ramadan, Syawal, habis Syawal balik lagi yang tadi Zulqa'dah, habis Zulqa'dah Zulhijjah, baru Muharram. Jadi terakhir itu bulan Zulhijjah. Awal tahun itu bulannya Muharram. Nah, yang 4 bulan itu tadi Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, itu berturut-turut. Cuman yang 1 misah nih sekarang, bulan Rajab, misah dia. Jadi nggak ikut runtutan yang tadi. Kalau Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram itu berturut-turut, tapi yang Zulhijjah, yang Rajab terpisah.
Apa keistimewaannya bulan Ashhurul Hurum itu disebut Ashhurul Hurum itu memang disebutnya bulan haram. Kayak tanah haram, bulan haram, tanah haram. Kenapa disebut tanah haram? Ya karena memang disebut tanah haram itu Pak, karena di situ haram bagi orang yang melaksanakan umrah atau haji melakukan hal-hal yang dihalalkan. Ya, orang kalau sudah ihram nggak boleh apa bulu rambut, bulu yang ada di badan, dan udah karena disebutnya tanah haram, nggak boleh dia keluar dari tanah haram. Gitu. Di luar tanah haram namanya tanah halal. Tuh. Atau kita disebut bulan haram gitu karena ada larangan itu diantaranya umat Islam itu dilarang mengawali peperangan dengan orang kafir. Dilarang mengawali peperangan. Tapi kalau kita diserang ya kita lawan. Tapi untuk mengawalinya itu dilarang karena ini bulan mulia. Atau ada haram itu, hurum itu artinya mulia. Ada yang bilang artinya mulia. Kenapa mulia? Karena dalam kitab Fathul Mu'in pun dijelaskan puasa yang paling afdol, puasa sunnah yang paling afdol selain Muharram atau selain puasa Arafah, yaitu puasa di bulan-bulan Ashhurul Hurum, baik Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah atau bulan Muharram. Puasa bagus Pak di bulannya. Makanya kita di sini kita fokus mau bahas keistimewaan bulan Rajab. Apa sih keistimewaan? Pertama dari penamaannya. Rajab sendiri itu mustaqun minat tarjib, diambil suku katanya dari kata tarjib, di mana tarjib wa huwa ta'zim. Makna tarjib itu artinya makna keagungan atau yang diagungkan. Jadi Rajab itu artinya bulan yang diagungkan. Selain itu, penamaan bulan Rajab ada beberapa nama. Yang pertama disebut bulan Al-Asob pakai ba. Kenapa Al-Asob itu artinya bulan untuk menuang atau istilahnya ngocorin, mengalirkan. Nah, kayak air dari tekor dialirkan ke gelas. Asob itu artinya nuang atau mengalirkan. Disebut bulan mengalir. Kenapa disebut bulan mengalir? Di anna rahmata tusabu fihi ala ta'ibin, kata Imam Ghazali, karena sesungguhnya rahmat di bulan Rajab itu tusabu ala ta'ibin, dikhususkan, dikocorkannya itu kepada orang-orang yang mau bertobat. Kenapa? Sebab di bulan ini Pak, Allah gak mandang sebanyak apapun dosa dia. Kalau dia sungguh-sungguh memohon ampun kepada Allah, bakal dapat rahmatnya Allah. Karena rahmat Allah gak gampang Pak. Kita pengen dapat rahmatnya Allah gak gampang. Bahkan dalam hadis kata Nabi, sesungguhnya tidaklah masuk surga salah satu dari kalian dengan amalnya. Kan sahabat nanya, engkau bagaimana ya Rasulullah? Saya pun demikian, masuk surga bukan dengan amalku, tapi illa taghammadani Allah bi rahmati, kecuali semua akan masuk surga ini dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa masuk surga ya karena kasih sayang Allah. Kan kita ibadah ya kan, kalau kita hitung-hitung ibadah Pak, sebanyak apa sih ibadah kita dibandingkan dengan nikmat dari Allah, nggak sebanding. Ya ibadah kita 5 waktu, nikmat Allah mah dari kita mulai orok sampai ntar kita meninggal, atau dari hari ini dari kita bangun tidur sampai tidur lagi, nikmat Allah nggak bakal kehitung. Makanya ibadah kita itu bukan kita istilahnya itu yang bagus mah bukan hanya sekedar mencari pahala. Ya sebab yang utamanya kita ibadah itu tadi penghambaan diri kita kepada Allah. Karena ibadah itu artinya dari kata abidah, itu ibadah. Abid itu budak. Jadi budak itu seorang hamba saya. Nah kita ini ketika sholat, ketika melaksanakan perintah Allah, berarti kita sedang merasa diri kita ini adalah hambanya Allah. Kita sedang menghambakan diri kita kepada Allah. Itu maknanya. Makanya sehingga yang kita harapkan
Yang namanya Allah itu Maha Raja, mau menyiksa kita hari ini pun bisa. Tapi yang kita harapkan Allah selalu memberikan rahmat kepada kita. Nah, makanya di bulan ini disebut bulan Al-Asr, kesempatan bagi kita yang memang kita sadari kita banyak dosa untuk banyak bertobat. Kenapa? Kesempatan mendapat rahmatnya Allah lebih besar di bulan Rajab. Atau di sini watafidu anwarul qabuli 'alal 'amilin, artinya Allah luberkan cahaya penerimaan bagi orang-orang yang beramal soleh. Artinya amalan-amalan baik di bulan Rajab itu besar kemungkinannya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya amalan apapun ibadah baik selain kita niat memang lillahi ta'ala, kebetulan ini bulan agung, kita niatkan memuliakan juga bulan Rajab. Yang kedua disebut lagi bulan Al-Asrom, artinya bulan tuli, bulan torek, ya, budak gitu ya. Kenapa disebut bulan budak? Dari annahu lam yusma fihi uhisu kitalin, karena di bulan ini tidak diharapkan terdengarnya suara-suara peperangan. Jadi jangan ada suara peperangan di bulan Rajab. Makanya tadi saya bilang, kan kalau maksudnya di sini Al-Asr ini jangan sampai terjadi pertumpahan darah, peperangan di bulan Rajab. Justru kita harus banyak menebarkan kasih sayang atau berbuat baik kepada sesama makhluknya Allah. Nah, ada lagi yang mengatakan bulan Rajab itu adalah satu nama sungai di surga. Ismun nahrin fil jannah. Nama satu sungai di surga, ma'uhu asyaddu bayadun minal laban, di mana air sungai tersebut lebih putih bahkan daripada air susu. Wa ahla minal asal, airnya lebih manis daripada madu. Wa abradu minas salji, lebih sejuk daripada air es atau salju. Nah, diperuntukkan untuk siapa itu sungai yang ada di surga? Nah, la yasrabu minhu illa man shoma syahra Rajab, tidaklah minum di sungai tersebut yang ada di surga kecuali orang yang puasa bulan Rajab, sekalipun cuma sehari puasanya, ataupun istilahnya apalagi bisa 30 hari, berat 30 hari. Puasa 30 hari bulan Rajab lumayan. Nah itu, jadi itu penamaannya, keistimewaan bulan Rajab. Kemudian qala Rasulullah, Rajabu syahrullah wa sya'banu syahri wa Ramadan syahru ummati. Rajab itu disebutnya syahrullah, bulannya Allah. Ramadan disebutnya syahri, kata Nabi, bulan aku, kata Nabi. Sedangkan bulan Sya'ban, bulan Sya'ban ya bulanku, dan bulan Ramadan adalah bulan untuk umat. Itu penamaan. Jadi Rajab bulannya Allah, Sya'ban bulan Rasulullah, Ramadan bulannya umat. Ada yang mengatakan diantaranya di kitab Durrah bahwasanya di bulan Rajab disebutnya bulan litadkhiril badan, bulan untuk mensucikan badan. Karena ketika kita bicara Rajab, kerasa bentar lagi mau puasa. Rajab puasa. Iya. Udah ke lebaran lagi ya. Tapi yang kepikir ke sama kita bukan puasanya, lebarannya gitu, sama THR. Enggak, THR pinjaman. THR dikit. Jadi yang kepikirannya bukan puasanya, malah lebaran. Lebarannya kepikirannya beli bajunya, kepikirannya jalan-jalannya. Padahal mah yang harus kita pikirkan puasanya. Makanya Abu Bakar Al-Warraq mengatakan ya tadi bulan Rajab itu disebut bulan kita menanam kebaikan. Artinya pembiasaan ibadah untuk menghadapi bulan suci Ramadan diawali di bulan Rajab. Ayo ngebiasain puasa nih mulai dari sekarang, sekalipun gak tiap hari, supaya entar Ramadan kagak kaget. Baru puasa sehari langsung koyok 4 biji di pala gitu. Waduh, ya kan? Iya.
Habis kagak jarang gak pernah puasa, ujung-ujung puasa minum bodrek segala macam pelenggar. Ya karena nggak biasa. Makanya pembiasaan puasa dari sekarang. Gitu. Atau umpamanya sholat ujung-ujung 20 rakaat, Pak. Tambah witir 23 kaget. Makanya 2 hari doang terawih. Ya kagak biasa sholat sunnah banyak. Baru sholat sunnah banyak gitu. Paulian balian juga kalah. Ya tiba-tiba tarawih. Terawih, masya Allah, kaget lama aja saya. Akhirnya apa ya, gak biasa. Makanya pembiasaan sholat sunnah, pembiasaan puasa dari sekarang. Atau biasa juga baca Quran ya dari sekarang, dari bulan Rajab. Sehingga kata Abu Bakar Al-Warraq, bulan Rajab itu bulan kita ibaratnya lagi nanam, Pak. Ini bulan nanam, menanam kebaikan di bulan Rajab. Bulan Sya'ban, Sya'juzari, bulan menyiram. Karena biasanya kata Nabi, bulan yang sering dilupakan yaitu ialah bulan Roh biasa. Lupa sama ibadah. Ini Rajab ingat tuh. Ntar bulan Roh, bulan yang banyak dilupakan. Orang sudah lewat bulan Rajab, ketika bulan Roh enggak ngebayangin Roh, ngebayanginnya Ramadan tuh. Ya. Makanya udah persiapannya juga udah ada gitu. Makanya sekarang juga di Alfa udah ada formal. Ya udah nuansanya udah nuansa puasa ini. Sirupnya udah banyak sih. Nah, makanya sekarang siapan Ramadan sekarang. Agak nunggu. Nah di bulan Rajab itu kita menanam, di bulan Roh kita nyiram tanaman kita. Nah nanti di bulan Ramadan kita tinggal memanen daripada tanaman kita. Karena udah biasa Ramadan puasa nggak kaget gitu. Atau Ramadan sholat tarawih 23 rakaat ya nggak kaget. Karena memang udah biasa sholat sunnah meskipun cuma 4 gitu. Karena jarang-jarang Pak kita sholat sunnah 20 rakaat sengaja masalah coba. Ya. Jangankan tarawih, jangankan bulan Syaban kan. Ramadan aja tarawih di rumah, coba sendiri dah. 23 rakaat kan. Itu kayaknya mah gitu. Coba jadi Muhammadiyah dulu. Enggak sampai 20 ini. Bisa-bisa cuman apa namanya 11 doang, 8 tarawih, 3-nya witir. Karena memang kita nggak biasa sholat banyak, makanya pembiasaannya dari bulan Rajab. Selain itu, nah ini waqala ahlul isyarah. Menurut ahli isyarat, artinya ahli isyarat itu ahli yang suka mengulik suatu bahasa, suatu perkataan yang istilahnya menggali makna daripada setiap huruf. Contoh rojab. Nah rojab itu digali, nih rohnya mananya apa, jimnya mananya apa, bak itu mananya apa. Digali itu menurut ahli isyarat. Roh di situ maknanya artinya di sini dikatakan rojab itu yang pertama kan roh, kedua jim, 3 bak. Jadi parra'u rahmatullah. Rohnya ini roh, huruf roh, rahmatnya Allah. Kedua huruf jim. Jim itu jirmul amdi, dosanya manusia. Yang ketiga huruf ba, ba-nya itu birullah, artinya kebaikan dari Allah. Di sini ada rahmat Allah, di sini ada kebaikan Allah, di tengah-tengah ada dosa manusia. Maksudnya apa? Nah, dikupas. Jadi mananya itu seakan-akan Allah mengatakan yaqulu a'malu jirma abdi baina rahmati wa biri, kata Allah, aku tanggung dosa hambaku dengan rahmat dan kebaikanku. Artinya di bulan ini lebih banyak kemurahan Allah, kebaikan Allah dibandingkan murkanya Allah. Jadi ketika manusia berbuat dosa di bulan ini, Allah itu masih ada rahmatnya, gak langsung mengazab gitu ya. Karena ada rahmatnya Allah lebih besar daripada dosanya manusia. Ibarat kita ibadah, sholat contoh. Sholat kita sholat. Kayaknya kalau sholat kita ngarepin pahala dengan ngarepin rahmatnya Allah, lebih gede dapat rahmatnya Allah. Habis kalau ngitung-ngitung, Pak,
Makanya ada satu doa, Allahumma inna maghfirataka arja min amali. Ya Allah, kayaknya dalam sholat saya gitu, ampunanmu itu lebih saya harapkan daripada amal saya. Karena kalau melihat amal makanya begini. Ya, jadi kita sholat itu kayaknya lebih mengharapkan ampunan dibandingkan kita ngarepin dari amal sendiri. Wa inna rahmataka awsa'u min dzambi, dan sesungguhnya kayaknya rahmatmu ini lebih gede, lebih luas daripada dosa saya. Gitu. Artinya di situ kita sadar bahwa ibadah kita bukan apa-apa dibandingkan dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi apakah memang bulan Rajab, bulan Dzulqa'dah atau bulan Dzulhijjah, bulan Muharram yang disebut Ashhurul Hurum itu kan bulan mulia? Dan gimana dengan bulan Ramadan? Kan Ramadan juga bulan istimewa, tapi enggak disebut Ashhurul Hurum Ramadan. Nah, cuman Ramadan pun punya keistimewaan sendiri dia. Kenapa di bulan Ramadan punya keistimewaan sendiri? Karena satu, ibadah sunnah di bulan Ramadan itu dihitungnya sama dengan ibadah wajib. Ini sholat sunnah sekarang 2 rakaat. Itu sholat sunnah. Tapi kalau kita sholat sunnah di bulan Ramadan sama dengan sholat wajib pahala. Pertanyaan. Kalau puasa mah jelas Ramadan wajib. Bahkan kita baca Quran di bulan Ramadan pahalanya beda dengan baca Quran di bulan selain Ramadan. Makanya Ramadan mah punya keistimewaan sendiri. Makanya ketika Ibnu Abbas ditanya hari apa yang paling bagus, bulan apa yang paling bagus, amal apa yang paling bagus, jawab hari apa yang paling bagus, kata bapak-bapak pasti hari pas gajian. Iya, karena senang udah punya duit. Satu. Cuman hari paling bagus ya hari Jumat. Itu hari Jumat. Menurut Islam itu sayyidul ayyam, supernya hari itu hari Jumat. Hari Jumat hari bagus. Kenapa hari bagus? Satu, hari Jumat itu memang ada sa'atul ijabah. Artinya ada waktu ijabah doa. Dan di hari Jumat itu istimewanya sama, pahala juga dilipatkan gandakan. Bahkan saking istimewanya Jumat, orang yang wafat di malam Jumat atau hari Jumat Allah bebaskan dari siksa kubur. Tuh mau nggak Le? Kalau dia bawain imam. Beda kalau gantung diri mah. Gitu ya. Pengen meninggal hari Jumat gantung diri hari Jumat ya itu mah beda. Baru gue menyuruh begitu dosanya emang lebih Le. gede, itu mah Pak. Justru sama dosanya lebih gede, lebih besar. Nah kemudian yang kedua bulan. Kalau ulama ditanya pasti bulan apa yang paling bagus, pasti jawabnya Ramadan. Karena bulan paling itu Ramadan. Karena tersebut Ramadan punya keistimewaan sendiri. Kenapa? Sebab Ramadan itu pas satu istimewanya yuzalu fi rizqul mu'minin. Di bulan Ramadan rezeki orang beriman ditambah. Rezekinya makanannya lebih enak dari bulan biasa. Iya, apa dimatangin? Iya, ya kan? Jauh bulan sekarang jarang ketemu kolak Pak. Iya benar. Ramadan hampir tiap hari. Ke biji-biji salak ketemu nih Ramadan. Biji salak makan. Ya, yo makanan apapun kita paling enak bulan Ramadan. Apalagi sahur pertama sengaja tuh bini masaknya enak. Sahur pertama, bukanya juga pengennya. Tiap hari mah belum belum sudah kita ketemu makan enak. Mie rebus mie lagi, tempe lagi kan ya. Kenapa istimewanya tuh? Dan ditambah rezekinya orang beriman di bulan Ramadan jelas ditambah. Karena tadi menjelang lebaran dapat itu jelas susah ya selain THR karena apa biasa coba bulan Ramadan Pak itu berkah itu pokoknya apalagi yang dagang berkah bulan Ramadan ya, saking berkahnya bulan suci Ramadan. Dan keistimewaannya lagi bulan Ramadan selain ditambah rezeki itu wasupi dari syaitan memang dibuang oleh setan Pak.
bersetan di borgol yang kalau puasa banyak aja gitu ya. Nah itu mah bukan karena setan, tapi karena nafsu sendiri. Karena musuh kita bukan cuma setan, tapi juga Arjo. nafsu. Kita ini punya nafsu yang harus kita kendalikan. Nah. Kemudian amal. Kalau ditanya amal apa yang paling baik, pasti ulama mengatakan amal paling baik itu adalah sholat. Amal paling utama, amal itu maksudnya amal badan ya Pak. Jadi amal badan paling utama adalah sholat. Karena sholat itu selain dia itu identitas orang Islam, artinya bahkan dia itu menjadi ciri keislaman seseorang. Karena sholat itu merupakan miftahul ibadah, kuncinya ibadah. Gimana? Kuncinya ibadah itu sholat, gitu. Makanya ya mohon maaf, ibadah apapun kita kalau nggak dibarengi dengan sholat itu nggak sempurna. Umpamanya puasa mah puasa nih Ramadan, tapi kalau sholat gimana? Ya beda antara hukum sholat dengan puasa. Ya puasanya mungkin itu mah tergantung yang maha puasa diterima atau tidaknya. Cuman kan kuncinya dia ibadahnya itu adalah di sholat gitu. Atau ibadah haji, orang sekalipun berani mengeluarkan biaya berapapun berangkat haji atau umroh, kalau nggak sholat ya sama aja Pak. Makanya sholat itu menjadi kunci dari segala ibadah. Nah, cuman kata Sayyidina Ali, kalau ulama ditanya pasti kata Sayyidina Ali jawabnya kayak begitu semua nih. Hari-hari Jumat, bulan-bulan puasa, amal yang paling baik adalah sholat. Tapi kalau kata saya bukan begitu, kata Sayyidina Ali. Kalau saya ditanya hari apa yang paling bagus, bukan hari Jumat. Tapi hari apa? Hari di mana kita meninggal, di situ membawa iman. Di situ membawa iman. Ketika kita wafat, hati kita iman kepada Allah, itu hari bagus. Ya apa baiknya hari Jumat kalau nggak dipakai ibadah? Apa baiknya hari Senin kalau dipakai maksiat? Tapi hari apapun ketika kita wafat bawa iman, apalagi husnul khotimah, sudah dijamin kita masuk surga. Itu istimewa. Makanya walau begitu kita nggak berpatokan ke hari Jumat. Iya, mau hari apapun kita harus menjaga keimanan. Karena kita nggak tahu ajal kapan datang. Dan yang kedua, ketika ditanya bulan apa yang paling bagus, kalau kata Sayyidina Ali, saya nggak akan jawab Ramadan. Bulan yang paling bagus itu adalah bulan di mana pada bulan tersebut dipakai bertaubat kepada Allah. Mau bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan Ramadan, kalau isinya maksiat, kita nggak ibadah, apa bagusnya bulan tersebut? Tapi kalau bulan, apalagi pas bulannya istimewa seperti Rajab, Ramadan, atau Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, kita dipakai bertobat, maka itu bulan semakin sempurna buat kita. Udah mah bulan yang mulia dipakai tobat, luar biasa. Makanya kata Sinali, bulan yang dipakai bertobat. Nah, ketika ditanya satu lagi, amal apa yang paling bagus? Kata Sinali, bukan sholat. Loh, kalau bukan sholat apa? Amal yang diterima. Di sholat juga kalau 200 rakaat nggak diterima satu pun, capek doang. Atau umpamanya kita sholat apapun ya, artinya bukan mengecilkan sholat, karena masalah penerimaan itu urusan Allah. Tapi setidaknya kita manusia berupaya bagaimana caranya sholat kita agar diterima. Dan diantaranya yang istilahnya syarat diterimanya sholat, yaitu ibadah apapun itu selain sholat, syaratnya ya harus tahu hukumnya, tahu rukunnya, tahu syarat. Kita puasa, sebelum puasa kita pelajari dulu mana waktu puasa, mana rukun puasa, mana yang membatalkan puasa. Sebelum kita sholat kita pelajari dulu mana syaratnya, mana rukunnya. Supaya apa? Supaya tadi kita udah berusaha agar sholat kita ingin diterima. Tapi pas pada mukimah, iya kita sholat, wudunya sempurna, sholatnya sempurna. Tapi kan pikiran kadang kemana? Mana-mana. Kalau begitu gimana? Karena yang urusan pikiran kita nggak tahu.
Ya, saya juga kadang-kadang ya sering lah saya jumpa kadang-kadang sering lah lagi sholat juga kadang-kadang apa namanya lagi 2 rakaat 3 rakaat kemana kuliah kepikiran Mikir ngopi mulu kadang. apa mikir ngopi dalam artian apa tapi kita sudah berupaya setidaknya ketika kita sholat kita sudah menggugurkan kewajiban. Nah, Ini daripada kagak. jadi amalan yang paling baik menurut Sayyidina Ali ialah yang diterima. Kembali lagi di bulan Rajab. Nah, di hadis yang lain qala Rasulullah man shoma sabi awal isrin min Rajab kutiba lahu siyamu sittina syahr. Siapa yang puasa tanggal 27 Rajab. Memang ini hadis enggak sahih. Tapi setidaknya dalam bab fadhailul amal, bab keutamaan boleh dipakai. Karena bagus, yang namanya puasa mah kapan pun bagus, kecuali puasa pada hari yang diharamkan, seperti hari tasyrik, lebaran, lebaran Idul Fitri atau lebaran Idul Adha itu mah haram. Atau hari Mangmang, hari Syak namanya, hari Sabtu tanggal 25 Syakban. Contoh begini Pak, tanggal 25 Syakban, tadinya kita nggak biasa puasa, nggak puasa sunnah, tiba-tiba tanggal 25 puasanya bukan kodok tapi puasa sunnah, itu bisa makruh, nggak boleh karena nggak biasa puasa tiba-tiba puasa hari Syak gitu. Tapi kalau memang tadinya udah biasa puasa mah tiap hari atau memang pas puasa tanggal itu nggak apa-apa. Jadi siapa yang puasa tanggal 27 bulan Rajab ditulis baginya sama dengan puasa 60 bulan. Video pendek buat 60 bulan sama dengan 5 tahun. Wow. Tanggal 27. Makanya harinya kayak mau puasa aja lu. Ya. Biasanya tanggal 27 Rajab itu kalau di daerah Kulon itu biasanya memperingatinya Pak, bukan ceramahan dia Pak, tapi baca kitab tentang Isra Mi'raj. Jamaah nggak dengerin sampai jam 2 ngaji dari habis isya nggak dengerin yang baca kitab sampai jam 2, kadang sampai subuh Pulas itu mau. ya. Gantian yang bacanya gantian setiap orang tapi sampai dijelasin. Jadi perjalanan Nabi Isra Mi'raj Nabi Isra Mi'raj dari malam sampai subuh gitu perjalanan Nabi Isra Mi'raj. Dan juga yang baca oleh sendiri. Insyaallah kalau pas harinya kita baca berapa apa namanya saya jelasin tentang sejarah apa peristiwa Isra Mi'raj. Nah, jadi tanggal 27 Rajab dan ada yang mengatakan wa huwa awwalu yaumin nuzila fi Jibril ala Nabi. Ada yang mengatakan tanggal 27 Rajab itu hari pertama kali malaikat Jibril turun berjumpa Nabi. Itu tanggal 27 Rajab. Ada lagi yang mengatakan bahwa risalah artinya kerasulan itu. Nabi dapat risalah itu ada yang bilang tanggal 27 Rajab. Cuma ada yang bilang 17 Ramadan pas hari pertama turunkannya Al-Quran. Ini istilah perbedaan pendapat. Dan wafihi busriya pada tanggal 27 tersebut kata Nabi saya di Isra dan di Mi'rajkan. Isra itu diperjalankan malam oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Jadi perjalanan malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa namanya Isra. Naik ke langit 1, 2, 3 sampai ke 7 sampai ke Sidratil Muntaha sampai ke Mustawan itu namanya Mi'raj. Kita orang Islam wajib meyakini itu peristiwa Isra dan Mi'raj. Dan kata Nabi ala inna rajaba syahrul al-asr. Paman soma rajaba yauman iman wa hisaban ustujiba ridwanallahi akbar. Kata Nabi ingatlah bulan Rajab disebut bulan Asom, bulan budak, bulan tuli. Siapa yang puasa sehari saja di bulan Rajab, mau tanggal 1 kayak pertengahan kayak. Jadi kalau puasa begini Pak, puasa itu ada yang puasa mingguan, Senin Kamis. Puasa mingguan, bukan reboan, mingguan. Reboan sama ibu-ibu biasanya. Ini mah puasa gitu ya. Puasa Senin
Senin dan Kamis. Kalau yang bulan ada yang ngambil awal, tengah, akhir. Kalau mau tuh awal bulan, pertengahan bulan, akhir bulan. Atau mau di tengah-tengah, namanya yaumil bid. Artinya hari putih. Hari putih maksudnya hari terang bulan. Ada yang 13, 14, 15. Ada yang dari 15 Pak, 15, 16, 17. Pokoknya 3 hari pertengahan bulan. Itu pas terangnya bulan. Itu puasa per bulan. Ada yang tahunan, sunahnya Arafah tanggal 9 Dzulhijjah atau puasa tanggal 10 Muharram. Itu mah tahunan puasa sunnah. Ada lagi saya mau tiap hari puasanya, aku boleh buat. Cuman ada yang puasa Nabi Daud. Makanya kata Nabi sebaik-baiknya puasa adalah puasa Nabi Daud. Hari ini puasa, besok enggak, besoknya lagi puasa. Pokoknya sehari puasa, sehari buka, sehari puasa, sehari buka. Luar biasa. Itu sebaik-baiknya puasa. Lah kita mau puasa. Nah, ya artinya di bulan Rajab ini ya kalau memang sehari ada pernah puasa sehari. Minimal kita ngamalin ilmu. Termalam bangunin gue lah. Ya, pas lagi libur raya kalau nggak kerja di minggu mana nggak minggu juga jalan-jalan. Malah makanin enak lah. Aduh ya susah. Giliran puasa tidur mulu seharian. Ya nggak apa-apa. Emang puasa malah lemes pasti pengennya tidur. Ibadah itu. Coba deh Pak, puasa sama orang Kalau nggak subuh banyak ketemu ngomong. maghrib sama. Ya kan? Dia lagi puasa ngomong lemes kan? Iya. Makanya udah nanya ngeleheknya tidur puasa. Mengurangi dosa kita. Karena puasa mah luar biasanya kan diemnya aja orang yang puasa itu sama dengan berzikir, bayang. Diemnya aja dapat pahala. Orang yang Apa sih boleh mah diem-diem kan? apalagi zikir. Kemudian dikatakan zayyanallahu syuhur bi arba'atin. Allah memperhias bulan dari 12 bulan dengan 4 tadi yang disebutkan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Jadi yang ashhurul hurum atau bulan yang mulia itu wahidun salah satun sadun wa wahidun fardun, yang 3 berturut-turut berturut-turutan. Yang satu itu memisahkan diri, itu bulan Rajab. Sehingga ada hikayat, ada cerita. Dulu pada bulan Rajab ada seorang perempuan di Baitul Muqaddas, atau ada yang bilang Baitul Maqdis, sama mau Baitul Muqaddas. Baitul Maqdis maksudnya mah itu rumah yang disucikan, itu maksudnya Palestina, tidak Masjidil Aqsa. Baitul Muqaddas itu Masjidil Aqsa. Di Palestina itu ada seorang wanita, setiap bulan Rajab itu setiap hari baca surat Qul-Hu. Surat Qul-Hu nggak banyak, sehari itu dia baca 12.000. Sehari dia baca 12.000. Jangan ikut-ikutan terolap lagi. Kawet di Madura. Bacanya isnai asyara alfa marrah, 12 sehari. 12.000 itu paling 2 jam lah. 2 jam. 12.000. Jajal. Lebih bahkan kalau umpamanya 1.000 aja hampir sejam sih pas 1.000. Kalau yang pelan. Tapi kalau hitungan saya sih 1.000 itu setengah jam. 1.000. Jadi kalau sejam kita dapat 2.000. Berarti kan ini nggak berhenti bacanya. Jadi bisa dalam hati atau hanya lisannya saja Pak. Cepat baca, nggak apa-apa. Kalau niat zikir nggak apa-apa, cepat. Kalau niatnya sih, yang penting hurufnya jangan hilang. Allah ada semacam jadi 2 lam terus dizikirin sampai 12.000. Udah nggak per 12.000, kita 12 saya udah. Dan wakanat talbisusu papisal rojak. Si perempuan tadi memakai pakaian terbuat dari apa namanya bulu domba atau kain wol. Dari pokoknya wol dari bulu domba. Setiap bulan Rajab. Nah di bulan Rajab itu dia sakit si perempuan tadi. Pas sakit wa ausat ibnaha anil panama sukuha. Sebelum dia wafat si ibu ini wasiat. Nah nanti kalau ibu wafat
ketika ibu dimakamkan, ibu pengen nih baju yang ibu pakai ini ikut dibawa. Jadi pengen si baju yang terbuat dari kain wol tadi dibawa. Pas ketika wafat dikafankan, si anaknya lupa. Itu si bajunya nggak dibawa. Dari makamkan ibunya, dapat beberapa hari si anak ini mimpi bertemu ibunya. Kata ibunya, anak anka goiru rodiyat. Nah, ibu mah nggak ridho sama kamu. Kenapa kamu nggak ngejalanin wasiat ibu? Padahal ibu dulu pengen dimakamkan, itu baju yang ibu pakai pengen diikut dibawa. Kenapa enggak? Pokoknya mati ibu kagak ridho, hati ibunya dalam mimpinya. Akhirnya subuh-subuh bangun kaget. Tadi karena berjumpa ibunya, nagih wasiatnya tadi. Akhirnya buru-buru Pak, si kain itu dicari, si baju ibunya itu dicari. Kebetulan belum ada yang bawa gitu ya. Dicari ada ketemu. Akhirnya buru-buru si anak tadi ke tempat pemakaman ibunya. Tujuannya apa? Mau diikut sertakan ya si baju. Cuman ketika digali makamnya, panabasa kubroha, digali kuburannya, falam yajidha, itu kuburannya kosong, jenazahnya kagak ada. Iya. Jenazahnya nggak ada. Oh, salah gali jangan-jangan. Ternyata nggak ada. Nah, ketika gitu bingung anaknya, fatahayya bingung kan main. Tiba-tiba entah ini zohir, artinya zohir itu kedengaran oleh telinga zohir, atau memang di batin si anak ngedengar suara itu. Nah, amma alim ta'anaman atau anak birojab lanatul kau pada nafid. Tahukah kamu siapa orang yang mengisi bulan Rajab dengan ibadah, maka aku tidak akan membiarkannya sendiri di alam kubur. Tuh. Dalam artian si ibu ini dipindahkan ke tempat yang lebih nyaman, ke tempat yang lebih ramai, sehingga ibunya tidak kesepian di alam kubur. Jadi udah nggak ada jenazah, dipindahkan, mungkin disebutnya ke roboh min riyadil jannah tadi. Karena apa? Tadi alasannya dia mengisi bulan Rajab dengan ketaatan atau dengan amalan-amalan soleh. Kita pun ya bisa. Meskipun kita nggak baca 12.000, tapi anjurannya apa? Kan ada anjurannya. Sekarang udah banyak status ini Pak. Sekarang itu amalan mulai Rajab ya. Itu kemarin gue kirim di grup ada. Ya kan itu. Itu nggak apa-apa diamalin. Kalau yang bagusnya mah banyakin baca Sayyidul Istighfar. Yang Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu a'udzubika bi'nimatika alayya wa abu bidzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa panjang amat. Kalau ketalar 12.000 udah astagfirullahal azim. Itu aja astagfirullahal azim. Kalau kepanjangan mah udah baca istighfar. Banyakin istighfar di bulan Rajab. Karena tadi tadhirul badan, pengen mensucikan badan, aja banyakin istighfar. Atau kan sunnah dari tanggal 1 sampai 10 dibaca subhanallahil hayyil qayyum, subhanallahil hayyil qayyum. Gak bisa juga oleh subhanallah. Yang penting baca tasbih. Boleh subhanallah bihamdihi subhanallahil hayyil. Kan sesuai ada hadis. Kopi patani fil lisan, sakilatani fil mizan. Dua perkara enteng di lisan, tapi bisa memberatkan timbangan amal kita. Apa itu? Ya tadi subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Apa itu? Makanya sering tahlilan ya. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Pokoknya banyak tasbih, banyakin istighfar. Nah, waruya diriwayatkan idza kana sulusul lail min awali Jumat min Rajab la yaqum malakun illa wa yastaghfiru li suami Rajab. Udah kelewat ini Pak. Kelewat karena ini awal malam Jumat pertama di bulan. Udah
kelewat. Pas jam tak pas Rebo tanggal 1 malam Jumatnya udah tuh kelewat. Jadi apabila tiba sepertiga malam, nah sepertiga malam itu ada 3, sepertiga malam awal, sepertiga malam pertengahan, sepertiga malam akhir. Sepertiga malam awal mana nih, dari jam 9 sampai jam 11. Ini sepertiga malam awal. Tengah 11 sampai jam 1 atau 2. Akhir itu tadi jam 2 atau jam 3 sampai subuh tadi. Jadi dari setengah 3 jam 2 sampai jam 4. Itu sepertiga malam akhir. Itu yang paling bagus, sepertiga malam akhir. Waktu umpamanya jangan setengah 4 aja kita bangun, Pak. Itu bagus ibadah, setengah 4. Itu sepertiga malam akhir. Jadi ada sepertiga malam awal, sepertiga malam tengah, sepertiga malam akhir 9 sampai jam 11. Kepada jam 11 sampai jam 2. Jam 2 sampai jam 4. Sepertiga malam akhir. Batasnya di imsaknya mah di subuh. Di batasnya mah di waktu fajar izin. Fajar izin itu sebelum subuh, imsak bagus. Imsak. Itu waktu imsak. Nah, kenapa di awal malam Jumat pertama bulan Rajab, nah, malaikat itu beristighfar bagi orang yang puasa di bulan Rajab. Malaikat. Karena di sini luar biasa. Ini kalau saya baca, saya sesuai kitab ya, nggak ngerti. Man soma salah satu ayat, siapa yang puasa 3 hari aja di bulan Rajab. Di sini mah min syahrin haram, dari bulan haram, baik Rajab, Muharram atau Dzulqa'dah atau tadi bulan Dzulhijjah. Pokoknya 3 hari di bulan-bulan haram. Maka kutiba lahu sawabu ibadati tis'ini hadisan, ditulis baginya pahala ibadah 900 tahun. Boleh banget. Nah, qala Anas, kata Anas, somat uzunaya, tuli 2 telinga saya apabila saya nggak mendengar itu dari Nabi. Saya ngomong begitu. Saya boleh dibilang tuli kalau saya nggak mendengar itu dari Nabi. Saking menguatkan perkataan. Bocoran berarti. Artinya bukan itunya kita hitung-hitungan pahala, Pak. Karena gimana? Intinya begini. Kita itu hidup singkat di bumi, tapi disuruh mencari amal buat hidup selamanya di akhirat. Hidup kita singkat. 70 dah. Atau umpamanya kalau nyampe gitu lah. Atau 80 kalau luar biasa mah. Lu nggak optimis amat lah. Umpamanya 70 ya kita dikasih umur ya. Makanya kalau ada dibandingkan dengan akhirat kan, bandingannya kan 1000 tahun. 1000 tahun di dunia, di akhirat mah satu hari. Biyaumin kana miqdaru alfasana. Di hari di akhirat itu 1 hari, dan ukuran di kita itu alfasana, sama dengan 1000 tahun. 1000. Masya Allah. Jadi dan kalau kita dihitung kacamata, kalau kita dikasih umur kalau nggak salah 63 umur Nabi atau 60 tahun nampaknya, maka di kacamata akhirat kita cuma seakan-akan hidup itu cuma sejam setengah. Setengah. Jadi singkat, hidup ini singkat, tapi disuruh nyari amal sebanyak mungkin buat di akhirat, dan akhirat mah nggak ada matinya. Makanya kita cari tuh amalan-amalan yang istilahnya amalannya ringan tapi pahalanya banyak. Itu buat apa? Bekal kita di akhirat. Terus saya banyak amat pahalanya. Iya kan kamu puasa dulu 3 hari. Tuh sekali puasa 900 tahun makanya. Masya Allah. Ya kan begitu. Atau kok saya dapat sholatnya pahalanya banyak, ke teman saya sedikit, kan kamu mau berjamaah, dia sendirian di rumah sholatnya. Nah, jadi pahalanya beda. Tuh. Sehingga tadi amalan-amalan yang seperti itulah supaya kita cari. Kemudian satu lagi bahasanya warawa adailah min Aisyah, sami itu Rasulullah, kata Aisyah istri Rasul, saya mendengar dari Rasulullah yaqulu yasuqullahu khaira fi arba'i layalin, Allah mencurahkan kebaikan
atau menumpahkan kebaikan pada 4 malam. Mana yang pertama? Yaitu yang pertama Lailatul Adha, malam lebaran Idul Adha. Hanya takbir kita sambil mengagungkan Allah. Kalaupun di rumah kita juga sama artinya mengagungkan Allah, karena di situ banyak rahmatnya Allah. Pokoknya malam lebaran itu, tapi ya malam lebaran Idul Adha insya Allah sih pada ramai. Cuman ini Idul Fitri ini masih di pasar malam, masih kita nyari pakaiannya belum dapat. Tapi kan masih ada malamnya tuh maksudnya. Jadi malamnya jangan sampai kita sia-siakan. Pertengahan malam kayak yang penting kita ngagungin, karena di situ banyak rahmatnya Allah. Jadi yang kedua Idul Fitri. Yang ketiga walailatul nisfi min Sya'ban, itu ntar bulan besok, malam nisfu Sya'ban. Itu malam bagus. Malam nisfu Sya'ban itu malam bagus. Kalau kita memohon urusan ibadah kita, urusan dunia kita. Dan yang terakhir wa awwal lailah min Rajab. Nah, berapa ya, Pak? Tapi kemarin banyak yang ngomong apa? Malam pertama bulan Rajab. Semoga di tahun baru ini. Karena pas tahun baru. Kita di situ saya optimis, oh ya ini banyak yang ngomongkan nih. Karena pas malam tahun baru itu pas malam awal Rajab. Iya. Di situ. Pas baru ada bareng bagus ya, tahun baru malam. Ya, ada malam raja. Cuman ya tahu memohonnya ke Allah apa bukan malam gitu ya. Ya. Tapi kalau kita sambil ingat di situ adalah malam awal Rajab, itu bagus karena di situ banyak sekali kebaikan dari Allah. Nah, bahkan ya, sanad yang lain, khamsul layalin turadu fiha da'wah, 5 malam yang doa itu tidak akan ditolak. Awal lailati min Rajab tuh malam pertama Rajab. Oh, mudah-mudahan malam pertama kan pada doa. Ya, kayaknya pada doa sih bikin status gitu ya. Mana nge-GBK ya? Ya, semoga tahun 2025 ini kan gitu. Semoga tahun ini lebih baik. Tapi ingatnya ke tahun baru bukan ke bulan. Tetap aja ya, jauh kemungkinan kalau gitu. Bukannya ingatnya ke bulan Rajab, ingatnya ke tahun barunya doang gitu. Iya. Yang kedua, malam yang tidak tertolak doa yaitu malam nisfu Sya'ban. Nah, makanya malam nisfu Sya'ban banyak. Yang ketiga, malam Jumat, itu buat tiap minggu tas yang mau. Malam Jumat. Malam Jumat itu yang kita kejar. Iya. Tengah malam. Kalau enggak, ketika imam naik ke atas mimbar. Assalamualaikum. Atau pas naik kan dimungkin Allah malaikatu. Imam kan naik tuh. Nah di situ kita banyakin berdoa. Karena banyaknya ulama mengatakan saatul ijabah, waktu diijabah doa itu pas di situ, pas imam naik ke atas Salah perhitungan. di situ pas kebetulan lagi pada ngelentok enggak pas kebetulan ngelentuknya kalau betul belum pada datang ya masih di jalan gitu ya. Bagus itu pas imam naik di situ kita berdoa. Ayo kita berdoa mau urusan dunia, urusan akhirat, yang penting yang baik baik. Atau ada yang bilang waktu asar menjelang maghrib, biasanya jam 5:30. Kan di situ waktu banyak orang lupa kepada Allah. Iya. Waktu itu. Udah mikirin makan sih? Iya, semua ayo makanya disebutnya itu, makanya nih sama halnya kita buka puasa. Pokoknya kalau kita makan buka malah nonton TV atau kemana gitu. Iya. Padahal di situ waktu ijabah. Kalau kita boleh jauh. Nggak banyak orang doa soalnya. Ya. Makanya berdoanya jangan ngadepin makanan gitu. Kalau bisa mah kita masih di tempat sholat sambil nungguin maghrib itu nggak apa-apa. Umpamanya ini 10 menit lagi maghrib, udah kita wudhu. Kita wudhu aja tungguin sambil dikira. Ya cuma 10 menit. Karena di situ waktu diijabah, apalagi pas stop makan kita. Makanya kalau berdoa, kalau kita buka minum dulu. Nah kalau bisa mah doa dulu tuh di situ. Pas kita buka, dibanding kita lagi habis ibadah, nahan lapar, ya kan? Makanya dikasih keistimewanya apa ya tadi doanya orang puasa diijabah. Nah itu pasnya di situ kok bosan. Minum, buka puasa langsung kita berdoa dulu nggak banyak lah berdoa. Tapi kan di situ memang godaan itu boro-boro ingat berdoa. Yang
bayang udah es campur seperti itu, yang udah bayang makanan. Cukup aja di situ godaannya. Doanya lah udah makan itu doang ya. Kemudian 2 malam lagi yang istimewa itu yang dijabah doang malam lebaran Idul Adha, malam lebaran Idul Fitri. Makanya di situ malam-malam itulah diijabahnya doa. Kayak itu keistimewaan bulan haji, sehingga kita di bulan ini banyak-banyak maksudnya meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai sini Pak, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat dimengerti, jadi ilmu buat kita, dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Yang benar hanya dari Allah, yang salah dari saya pribadi. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya hayyu ya qayyum